Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali itu ya kita bertemu lagi masih dalam momen bihalal dengan Aidul Faizin atau belum bina momentum siamana wa siamakum wa siamana wa siamakum wa ta'atum wa dengan Aidul Faizin mampir insyaallah. Bahasan kemarin alhamdulillah kita masuk kemarin di Salatul Musafir. Salatnya orangnya safar. Salatnya orang safar itu ada kalanya dia itu melakukan jamak takdim, ada jamak takhir, lalu ada qasar. Kemarin kita akan bahas tentang masalah jamak takdim, syarat-syaratnya jamak takdim. Terus sekarang kita masuk ke jamak takhir, dan insya Allah kita selesai nanti sampai ke surutul qasar ya. Surutul qasar. Al-ilmu bijawaz al-qasr. Kira fasrun surutul jami'at ini. Isnan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Angka syurutul jam'i ta'khiri ithnani. Niyatu ta'khiri wa qad baqiya min waqtil ula wa ma yas'uha wa dawamul uzri ila tamami thaniyati. Dawamul uzri al-ma'na al-ma'na anna syuruta allati tushtarutu li jawazi jam'i ta'khiri bi safar al-qasri lil musafir wa huwa an yusalliya zuhra fi waqtil asri wal maghriba fi waqtil isya'i ithnani amma ta'khiru bil matari fala yajuzu bi halin. Niyatu ta'khiri wa qad baqiya bil waqtil ula ma yas'uha. Al ma'na anna awwala min syuruti jawazi jam'i ta'khiri niyatuhu wal baqi min waqti zuhri ila akhiriha aw maghribi ila akhiriha ma yas'uha kullaha. Wa hadha ma'tamadahu ar-Rumli wa tamada Ibnu Hajari wa iktifa'u bi niyyati al-iktifa'u bi niyyatihi qabla khuruji waqtil ula walau qadara rak'atan walau bi qadri rak'atin walau taraka niyyata madhhura sarat al-ula fi waqti thaniyati qada'a wa yu'tam in alima wa ta'ammada. Oke, udah. Belum ya? Paham Bu? Nanti, anak soal ini taruh kan? Faslun syurutul jam'i ta'khir isnani ya. Fasal syarat-syaratnya jamak takhir itu ada dua. Kalau jamak takdim kemarin ada 4 ditambah berapa lagi? Tambahin 4 lagi. Ya, tambahin 3. Iya, ya, ada 7. Lihat. Halaman 150. Ya, 152.
Sekarang masuk jamak takhir. Jamak takhir. Al-ma'na di sini maknanya bahwa syarat-syarat yang disyaratkan untuk diperbolehkan jamak takhir dengan safar qasr. Harus bedakan ya, ada qasir pakai ya, ada qasrun. Qasir itu maknanya pendek. Kalau qasrun itu maknanya masafatul qasri. Berarti masafa yang tawil. Jadi ada lafaz dua. Ini kalau orang udah memahami, ada qasir, ada tawil. Ada qasr, ada ijma. Jadi antoniminya seperti itu. Qasir itu lawannya adalah tawil. Qasrun lawannya adalah ijma. Kalau qasir pakai ya, ada ya-nya qasirun. Itu pendek, perjalanan yang pendek. Ada tawilun, perjalanan yang panjang. Di sini bisa fadil qasri. Bisa fadil qasri. Kenapa sih di sini pakai kasrul qasri kayak kemarin? Seperti yang saya jelaskan bahwa muktamad fikih kita Syafi'iyah itu mengatakan bahwa perjalanan ketika seseorang itu mau jamak takdim atau jamak takhir itu harus melampaui perjalanan 82 kilo, atau kalau di sini sebagian ulama mengatakan 88 kilo lebih. Kalau di Taqiyyatus Sadidah 82 kilo. Jadi perjalanan 82 kilo. Itu ada ulama yang sudah mengatakan boleh qasr. Antum berapa? Ya, 48 kilo dari sana. Ya, dari mana? 48 kilo. Hah? Pakai kilo. Nah, kalau mutamatnya belum boleh. Kalau mutamat fikih kita ya Syafi'iyah belum boleh. Belum boleh jamak. Jamak belum boleh jamak. Jamak takdim atau jamak takhir enggak boleh. Kenapa? Muktamad fikih kita harus 82 kilo. Ada beberapa minimal itulah 82 kilo. Kalau di kitab nanti kita lihat di sini ada tarik 88 kilo. Ya ambil yang paling pendek 82 kilo, belum ada. Berarti secara muktamad atau misal belum boleh. Tapi pendapat yang kedua boleh. Pendapat kedua ini kuat pendapatnya. Dan ini termasuk banyak sekali ulama yang ikut pendapat ini. Sudah berjalan jauh kan? Tadi sebelum duhur berangkat. Sebelum duhur. Setengah 12. Kan sebelum masuk duhur sudah keluar daripada batas desa. Ya sudah. Kalau ikut pendapat kedua di sini boleh. Inilah apa namanya luasnya Syafi'iyah di sini. Pendapatnya banyak. Di dalam Syafi'iyah saja pendapatnya banyak. Belum ke mazhab lain. Makanya di sini maknanya syurutul jami' takhir isnani. Syarat-syaratnya jamak takhir itu ada dua. Mana syarat-syarat yang disyaratkan untuk diperbolehkan jamak takhir dengan safar qasr, yaitu apa? 82 kilo. Kalau antum ini ditakhlik bisa qasr berarti 82 kilo. Jadi dikasih tanda. Jadi besok lagi ketika baca ingat ilmu safar bagi orang yang safar. Orang yang safar bahwa yaitu orang yang safar tadi sholat zuhur pada waktu asar, sholat maghrib di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Dan jamak cuma dua nih, bisa jamak cuma dua sholat ini gabungan ini, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Nggak boleh sama subuh, nggak boleh asar sama maghrib. Itu jamak sulit. Asar maghrib. Nah, maghrib. Isnani, ya, syaratnya ada dua.
Jadi syarat jamak tahir lebih mudah. Amat tahir, adapun tahir, jamak tahir bil mator tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Tidak boleh. Kalau jamak tahir di sebab hujan, kan jamak ada kalanya dengan safar, ya, ada kalanya dengan safar, ada dengan hujan. Terus ada riwayat nanti ada jamak dengan sebab apa namanya? Sakit bil marad. Nanti ada di sini. Terus safar, ya, safar terus marad. Nanti kita bahas. Ada dua. Kalau jamak bil mator nggak boleh. Jamak tahir bil mator nggak boleh. Adanya jamak takdim. Kalau jamak bil mator adanya jamak takdim. Tapi di sini nggak bisa dilakukan. Jamak apa namanya? Jamak bil mator, jamak takdim nggak boleh. Dengan sebab hujan, jamak dengan sebab hujan di tempat kita nggak boleh. Karena ada beberapa syarat yang tidak bisa kita penuhi. Tidak bisa penuhi. Karena sekarang termasuk syaratnya itu kalau nggak ada payung, nggak ada awan payung atau jas hujan dan lain-lain, nggak bisa. Kalau ada jas hujan dan payung, ada mobil, nggak bisa. Jadi ada beberapa syarat yang dipenuhi. Terus syarat yang pertama, niat tahir waqt baqiya min waqtil ulama ya sama. Niat tahir, niat untuk mengakhirkan sholat, ya. Dan tapi dengan syarat, ya, niat tahir tadi masih ada waktu yang pertama yang cukup untuk melakukan sholat, yang cukup untuk melakukan sholat. Oh, gimana nih? Kayak ini tasnya apa? Ini gitu. Niat tahir. Jadi saya nih sekarang duhur nih. Duhur jam berapa nih? Jam 2 lebih. Saya mau jamak tahir. Berarti saya di dalam hati saya niat untuk mengakhirkan sholat. Nawaitu tahiral ula fi waqti saniyah. Itu niat yang lengkap. Saya niat mengakhirkan waktu yang pertama di waktu yang kedua. Kalau orang sekarang enaknya apa niat sama tahir? Tapi kalau niat yang sebenarnya, saya niat mengakhirkan sholat yang pertama ke sholat yang kedua. Niatnya di hati seperti itu. Nah, itu takhir ula fi waqti saniyah. Aku niat mengakhirkan sholat yang pertama di dalam sholat yang kedua. Terus masih ada waktu. Nah, sekarang kan duhur masih panjang ini, kan? Masih 53 menit lagi. Cukup nggak untuk melakukan sholat duhur tadi? Kalau untuk melakukan sholat duhur cukup nggak? Cukup. Maka syaratnya seperti itu. Berarti kalau masih sisa 10 menit, nah, itu kan? Nah, nanti ada khilaf di sini, ya. Di sini niat al-makna maknanya bahwa yang pertama daripada syarat diperbolehkan jamak tahir itu niat jamak tahir, dan waktu daripada sholat zuhur sampai akhirnya atau waktu maghrib sampai akhirnya itu cukup untuk melakukan sholat tadi semuanya. Berarti 4 rakaat itu bisa dilakukan pada sisa waktu tadi. 5 menit cukup nggak buat sholat zuhur? Buat sholat maghrib cukup nggak? Cukup. Berarti 5 menit lagi zuhur, 5 menit lagi masuk asar ini. Sekarang niat, nggak apa-apa. Sekarang niat nggak apa-apa. Wahada matamahu Romli. Ini yang diiktimati oleh Imam Romli. Watamada Syekh bin Hajar al-ittifaq bi niyati qabla hurji waqti ula. Walau bi qadri raqatin. Ini yang paling banyak. Kalau Syekh Romli mengatakan
taruhlah sekarang waktu sholat buat sholat tuh ya. Nanti. Ini. Ada. Zuhur. Zuhur ini buat sholat ini 3 menit semuanya. Zuhur sekarang ya. Masih sisa 3 menit. Masih 3 kalau dia sholat itu 3 menit selesai. Sekarang ada orang nih mau jamak, mau sholat, mau jamak takhir. Sisa waktunya tinggal 2 menit. Gimana coba nih? Gimana? Masih 2 menit ini. Kalau menurut kita ikut Syekh bin Hajar, enak nih, masih bisa jamak. Tapi kalau ikut Syekh Romli, nggak bisa. Kenapa? Syaratnya Syekh Romli itu harus bisa sholat zuhur semuanya 4 rakaat itu dalam waktu ini. Sedangkan waktu ini nggak cukup. Nah, niat apa? Mending ikut Syekh Ibnu Hajar, lebih enak di sini. Di Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar kan cuma 1 rakaat saja. Kalau Syekh Romli harus 4 rakaat semuanya ada di waktu zuhur. Kalau Syekh Romli, kalau Syekh Ibnu Hajar cuma 1 rakaat saja cukup. Yang penting ada waktu 1 rakaat. 1 rakaat berarti taruhlah 40 detik. Dan itu orang wudu, wah yang orang wudu ya. Orang wudu dan langsung ikut Syekh ngajar beda jamaah takhir. Bisa. Jadi bedanya Syekh bin Hajar Syekh Romli. Untuk masalah ini berarti lebih enak ikut Syekh Ibnu. Kalau tawakan niyah al-makruh, sholat al-ula fi waqti saniyah, qadha. Kalau dia tidak niat, kalau tawakan niyat al-makruh, apabila dia itu niat meninggalkan niat yang telah disebutkan, maka sholat yang pertama di waktu yang kedua itu adalah qadha. Berarti tinggal atau dia malah tidur, nggak niat sama sekali, bangun-bangun asar. Makanya orang yang dalam perjalanan lebih aman langsung niat jamak takhir. Orang yang di dalam perjalanan ini udah hampir masuk maghrib, dalam perjalanan ini ada jam berapa lagi nggak ngerti ya. Langsung niat takhir aja, langsung niat jamak takhir. Siapa tahu nanti ketiduran, bangun jam 8, waduh, baru niat jamak takhir, baru niat jamak takhir, kena dosa. Kenapa jadi kotor tadi? Jam 12 masuk zuhur. Dalam perjalanan, langsung niat jamak takhir saja. Walaupun ternyata jam 2 sampai jam 2 ternyata istirahat. Ya sudah sholat jamak takhir. Dirubah? Nggak apa-apa, nggak masalah. Membatalkan niat tadi, nggak masalah. Nggak dosa di sini. Nggak dosa. Karena belum talabus bil ibadah, belum masuk dalam ibadah. Maksudnya dalam syarat di sini. Tapi kalau belum niat sampai waktu sholat pertama habis dia kesal gitu. Iya. Terus dia terhitung kodok. Terus kalau dia sudah saya ingin jamak takdim, tapi ternyata mobil itu berhenti di waktu masih sholat waktu yang pertama, dia rubah kepada jamak takdim, itu boleh berarti. Niat akhir. Jadi niat awalnya udah niat akhir, tapi ternyata mobil ini berhenti di waktu sholat yang pertama. Iya. Berarti dibatalkan itu tidak mengapa ya. Diniatkan takdim berarti. Iya, takdim. Lebih aman. Secara umum berarti. Wa yasamu in alima wa ta'amada. Apabila dia itu sengaja mengetahui dan sengaja pokoknya dosa. Kalau nggak sengaja ya mungkin ketiduran ya. Atau lupa. Ya.
Baru sengaja dapat. Terus lebih utama mana sih jamak takdim sama jamak ta'khir? Lebih utama mana antara jamak takdim sama jamak ta'khir? Tafsir ya, diperinci di sini. Kalau memang berhentinya mobil itu kendaraan kita atau kendaraan kita berhentinya pada waktu istirahat pada waktu yang pertama, berarti lebih utama jamak takdim. Kalau memang istirahatnya nanti pada waktu yang kedua, maka lebih baik antara jamak takdim. Biar yang terakhir tetap ini juga bisa sama. Adapun supir ya, persoalan atau sini setiap hari. Apakah boleh baginya untuk jamak setiap hari? Boleh. Wah, bedino jamak terus, jamak terus. Orang tahu Jumatan. Ya nggak pernah Jumatan, sopir, sabar terus kan? Boleh kan tinggal Jumatan, nggak pernah Jumatan. Ada ulama kita yang dia itu dakwah sampai dakwahnya itu sampai nggak pernah Jumatan sampai akhir hidupnya. Kenapa? Sabar terus. Bukan dulu jadi ibu. Dia emang apa namanya? Emang beliau menekunnya seperti itu. Desa situ mungkin berapa hari, 3 hari. Itu pendapat ya, ada beberapa pendapat, ada ini lahir semua di situ. Selesai pindah lagi, pindah terus. Sedang berdukuhan atau di situ ada badui di situ didatangin, diajarin agamanya ini semua, ajarin sholatnya, udah pindah lagi. Sampai habis umurnya buat seperti itu. Emang Indonesia diomongan itu. Kira anak, kira lucu. Beda lagi dulu. Terus itu tuh ya. Wa dawamul udri ila misalnya. ودوام الأسر إلى دوام الثانية أمانة أن الثانية من شروط جواز جمع التأخير دوام سفر إلى تمام الصلاة الثانية وهي العصر أو العشاء فإن لم يدم إليه بأن أقام في أثنائها صارت الأولى وهي الظهر أو مغرب قضاء. خاتمة اختار النووي رحمه الله وغيره لجواز الجمع بالمرض تقديما بشروط الجمع التقديمي وتأخيرا بشروط الجمع التأخيري وهو المذهب الإمام أحمد وضبط المرضى بما يشق معه فعلى فعل كل فرد في وقته مشقة تبيه الجلوس في فرد. Wadawamul udri ila misalnya. Syaratnya cuma 2. Yang pertama niat takhir pada waktu sholat yang pertama. Terus yang ini makanya niat takhir pada waktu sholat yang pertama toh. Sholat yang kedua nggak usah. Jadi cuma pada waktu yang pertama doang. Jadi ketika sholat nanti sudah niat usolli fardhu Allah Akbar, usolli fardhu asri Allah Akbar. Tanpa harus majmu'atan gitu. Nggak usah majmu'atan, nggak usah. Cukup. Tapi sunahnya kita ambil. Sunah ya. Jadi kita udah jamak takhir, saya jamak takhir. Nanti ketika sholat di asar usolli fardhu nggak usah pakai majmu'atan. Usolli fardhu Allahu Akbar. Usolli fardhu asri, sholat asar usolli fardhu asri Allahu Akbar. Berarti niatnya di rumah Ibu? Di rumah apa di perjalanan keluar desa tadi? Niatnya itu. Niatnya Pas masih di rumah apa di luar desa? harus di luar desa. Luar desa. Wajib bagi seseorang itu di luar desa sebelum masuk waktu yang kita mau jamak. Seperti Ustaz tadi 11:30 kan belum masuk tuh. Sudah keluar dari biasanya jam berapa, mungkin melewati 10 menit kemudian baru melewati. Jadi
jam 12 kurang 20 udah melewati. Nanti udah masuk zuhur, baru niat. Jangan di rumah. Cuma sekali niat jamaah akhir. Kecuali ikut pendapat yang kemarin ya. Pendapat yang ketiga kan ya. Ada empat pendapat kan. Nah, ini namanya ya beberapa kata no. Jamak harus melampaui masa betul kosong 82 kilo. Yang kedua kurang daripada 82 kilo. Yang ketiga jamak di rumah dengan tanpa sebab. Tapi nanti ada sebab juga, ada beberapa ya sebab yang boleh. Terus yang keempat, yang ketiga itu jamak takhir ya di rumah dengan tanpa sebab. Ada terus jamak takdim di rumah dengan tanpa sebab. Tuh kita ya paling enggak cari pendapat yang kedua, 1 dan 2 saja. Yang ketiga, keempat ini beberapa keadaan saja. Mungkin sangat dibutuhkan. Karena ada riwayat ya, Sahih hadisnya ya, Sahih bahwa Rasulullah itu pernah jamak takdim sholat jamak dengan tanpa sebab. Tanpa sebab. Beberapa keadaan dibutuhkan, mungkin saking sibuknya atau saking ngantuk banget terus surat tadi walaupun apa pola kesembuhan ini ada aku masih jam terus dulu nih asap ini coba tak hidup turun kan babe beberapa keadaan. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyuruh anak-anak perempuannya untuk jamak takhir ketika memang sangat repot. Habib Abdullah di kita Buya itu Mustafid itu di situ. Ya ada pendapat ya, pendapat ulama. Kalau jamak takdim niatnya hanya pada sholat yang pertama. Jadi usuli fardhu majmu'atan bil asri, jamak takdim nih ya. Allahu akbar. Sholat asarnya usuli fardhu asri saja udah cukup. Kalau jamak takhir niatnya sekarang. Nanti sholat duhur, sholat asarnya niatnya tanpa ada majmu'atan. Usuli fardhu dhuhri Allah, usuli fardhu asri Allah. Kalau kosor kan berarti tambahin lagi aja kosor. Usuli fardhu asri, usuli fardhu dhuhri kosor, usuli fardhu asri kosor. Tanpa majmu'atan. Kalau takdim enggak harus ikutin majmu'ah. Iya, sholat yang pertama toh. Sholat yang kedua, sholat asalnya usul fardhu asri. Ya. Ini karena saya sering safar jadi ya pengalaman juga. Sering kesana kesini boleh-boleh jamak jadi boleh-boleh kosor ya. Oh jadi sering lakuin. Apal. Kalau udah mati. Dawamul udhri ila tamamisannya. Syarat yang kedua itu harus adanya udzur. Udzurnya kita berarti ini apa? Safar, bepergian. Yaitu dawamul safar berarti langgengi bepergian, masih belum mentok, belum habis safarnya. Mananya bahwa yang kedua daripada syarat diperbolehkan jamak takhir itu langgengnya safar sampai sholat yang kedua selesai, yaitu sholat asar atau sholat isya. Kan sholat yang kedua mah asar dan isya. Kalau contohnya masih tapi safarnya udah habis. Contohnya duhur di sini ya. Itu maghrib. Berarti saya jamak Sholat takhir. Sampai sini masih maghrib, sampai rumah. Sampai di sini maghrib atau isya. Betul loh. Seperti sekarang, saya nih dari Jawa. Tadi sholat duhur di Prinsewu, di Sukoharjo lah, di Jeddah. Sukoharjo jamak takdim, jamak takdim aja. Sampai rumah ya sudah bebas sholat duhur, sholat asarnya udah bebas. Gua adzan
Yang kedua adzan asar, wis enggak sholat lagi. Enggak sholat lagi, enggak masalah ini. Seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah lakuin. Ketika sholatnya tadi pada waktu safar. Pernah nggak? Benar. Jadi kita kesimpulan Bib, kalau untuk memulai dari niat berarti kita nunggu keluar dari batas desa, tapi itu akhirnya dari safar berarti kita nunggu masuk rumah. Kalau sholat tadi kan itu sebenarnya mungkin sudah masuk di kawasan kita, tapi tadi aku mengatakan kalau saya sudah sholat zuhur dan asar di situ, berarti ketika azan asar saya nggak udah sholat lagi kan? Ya. Nah berarti kan batas akhir dari disebut safar itu berhenti ketika kita masuk rumah berarti ya? Atau batas desa? Batas desa. Berarti Sukoharjo itu belum masuk juga di situ. Belum. Saya di sini kan masuknya apa? Sukoharjo 2. Sukoharjo 2 ya pada Safar 2 terus pada Sari ini bingung. Nah, apa seringnya ke Sari sana? Di belakang rumah itu udah seringnya ke Sukoharjo 2. Ini enggak ada di belakang, ini masih ikut dekat. Ini secara batas di Sukoharjo 2. Jadi ini kan batasnya di sini. Ada tulisan. Jadi abah itu kalau mau ke mana? Mana? Ke sana arah ke Bandar Lampung sebenarnya. Mau ke Bakauni. Lewatnya sini. Ini kalau belok kiri udah masuk. Udah keluar desa. Udah boleh niat. Udah boleh niat. Jadi sholat jamaknya di sini apa? Masjid sebelah Di kiri. masjid di sini apa? Di sini. Tinggal apa sholatnya di situ. Iya berarti batas di atas desa Bib. Ada desa. Ya. Kalau sampai, dan pada hari, lagi udah keluar kita. Di sampai nak kumpulin saya, sebenarnya Tanggamu. Kotakung, tanggamu sama sopon. Nah itu sampai niat nang gini. Oh sebelum duhur, masuk ke sini duhur, masuk sini, baru setelah masuk, semenit kemudian duhur. Nah boleh jamak. Sholatnya nanti gitu. Ya apa? Nah, ada pada satunya. Jadi ini Fa'ilam yatum ilaihi bi'ana qoma fi asnaiha Sokat al-ula wa hi'atuhu awil ma'rufu qadwa'an. Seandainya tidak dilanjutkan sampai sempurnanya sholat yang kedua, yaitu dia mungkin di tengah-tengahnya, maka sholat yang pertama akan menjadi qadha, yaitu zuhur dan maghribnya. Contohnya, saya bepergian. Biar apa mungkin di sini ya, contohnya mungkin. Contohnya di sini dikasih contoh mungkin. Berarti gini, saya sebenarnya ke Jawa. Saya niatnya di sana kan cuma 3 hari. 3 hari berarti selama 3 hari tersebut saya boleh jamak terus, boleh puasa terus di sana. Tiba-tiba ada masalah atau apa, ini harus mungkin, niat mungkin. Di tengah-tengah sholat Allahu Akbar, dia tiba-tiba niat mungkin, ya sudah selesai. Sholat yang pertama, ya, jadi qadha. Sholat pertama jadi qadha. Hukum ketemu ke gambaran ini. Gini, saya di Jawa, saya niat jamak takhir. Ini jamak ya, bukan qasar, kita nggak bahas qasar. Saya niat jamak takhir. Ketika saya sholat, ketika di tengah-tengah sholat, saya niat mukim. Di tengah-tengah sholat yang kedua ya, sholat yang kedua. Berarti sholat apa nih? Sholat yang kedua. Sholat asar. Berarti posisi saya di Jawa sholat asar. Allahu Akbar. Di tengah-tengah saya kok malah niat mukim. Mukim berarti saya niat
lebih daripada 4 hari. Berarti gimana hukumnya? Sholat yang pertama yang tadi saya lakukan itu bukan apa? Bukan jamak, tapi jadinya qadha. Karena waktu zuhur sudah habis. Walaupun sudah dilakuin, kan pasti sholatnya saya ikut yang sunnah ya, sholat dulu, baru sholat asar. Di tengah-tengah sholat asar malah saya niat mukim. Maka sholat yang dulu yang saya lakukan tadi itu jadi sholat qadha, bukan jamak. Makanya kudu kon langgeng safari lawan. Contoh lagi, ini naik kapal, mancing semua, mancing. Kemudian naik kapal. Naik kapal ini saya rumahnya pinggir pantai, dan batasnya itu ya dermaga itu. Kalau sudah sampai dermaga berarti sudah masuk batasan desa saya itu, desa di pantai itu. Nah, waktu saya sholat, Allahu Akbar, jamak takhir. Di tengah-tengah sholat yang kedua, malah saya sampai dermaga. Jadi sholat yang pertama tadi jadi karena harus langgeng safarnya terus. Jadi kan ada jalan, kapalnya jalan terus. Di tengah-tengah sholat yang kedua malah kapal saya sampai ke dermaga. Jadi kotor. Muhammad apa itu? Itu selesai. Khotimatun, sekarang khotimatun. Nah, ini penting. Sholat yang kita akan bahas ini sangat penting karena kadang kita mengalami. Karena manusia itu nggak sehat terus. Kalau sehat terus nanti kayak Fir'aun. Aku Tuhan. Manusia itu kadang sakit, kadang sehat. Alhamdulillah banyak sehatnya. Alhamdulillah. Nah, di sini khotimatun, ada pungkasan, ada penutup. Ikhtaro Nawawi wa ghairuhu, Imam Nawawi dan selainnya memilih diperbolehkan jamak baik jamak takdim atau jamak takhir dengan sebab mu'arad, sakit. Dengan sebab sakit. Nah, ini Bu Yusuf diawarai. Bu Yusuf. Habis sholat mungkin habis ini saya selesai mungkin agak cepat mau jemput. Sadar kan? Nah, ini kan jamak lagi. Sholat itu kan jamak. Nah, jamak dengan sebab sakit. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Wa ta'hiran bi syuruti jami tahir, dengan syarat-syarat jamak takhir, dan ya kalau jamak takdim berarti dengan syarat-syarat jamak takdim. Berarti harus ada awal dawamul udrinya, harus ada sakitnya terus. Kayak gitu. Ini kalau kita ikut pendapat Imam Nawawi. Ini bukan ikut pendapat jamak dengan tanpa sebab ya. Tanpa sebab beda lagi. Tanpa sebab tadi beda lagi. Yang membolehkan itu ada ulama-ulama kita. Ada. Ini ada sebabnya, sakit ini. Ada sebabnya. Kita ikut pendapat Imam Nawawi sekarang. Jadi harus ada sakitnya. Sakitnya watakan wahwa madhabul Imam Malik, ini adalah madhabnya Imam Malik. Jadi ketika sakit ini berat banget buat bangun, dingin panas. Kalau setiap kali sholat untuk sholat itu sampai tiung-tiung, bisa-bisa dia malah jatuh. Nah, di sini wadobatu, mereka para ulama memberi definisi sakit yang diperbolehkan untuk menjamak, yaitu bima yasuku ma'ahu fi'lu kulli fardin fi waqti, yaitu dengan sakit yang membuat berat baginya untuk melakukan setiap fardu, setiap sholat di waktunya, dengan masyaqqah, dengan rasa berat yang memperbolehkan duduk di dalam sholat fardu. Berarti lorone ini parah sehingga bikin seseorang itu nggak iso nafas. Ini pendapat. Waduh, sampai kalau ini ambil lagi. Aku sih mati. Ya wes, itu pendapat yang tadi saja. Itu aja.
Tak suka. Nah ini pun sakitnya. Berarti gak sembarang sakit. Iya, nggak sangat sakit ya. Sakit kepala jamak takdim. Lagi ya bulan. Sakitnya harus ada definisinya. Yaitu dengan sakit yang membuat seseorang itu berat melakukan setiap waktu pada waktunya. Sekiranya kalau dia sholat setiap waktu, dia bisa sampai sholatnya dalam keadaan duduk. Abot ngulung. Abot ngulung. Sujud mas. Sujud sama. Ya, sama, ikut pendapat. Tapi harus diingat ya, kemarin sholat jamak takdim atau jamak takhir yang tanpa sebab tadi itu dengan syarat malam yattakhidhu adatan, selagi dia tidak menjadikan adat tiap dino sholat jamak takdim, jamak takhir, jamak takdim, jamak takhir tanpa sebab. Nah ummah kok tahu sholat duhur jamak takhir terus ternyata, kok tahu sholat nang masjid jamak takhir terus, jamak takdim terus, kosong masjidnya. Nah ini gunanya kita ngaji. Gunanya kita ngaji. Sehingga ketika beberapa keadaan kita ya bangun tidur, waktu cuma sisa 5 menit, sedangkan kebelet pipis, wudu dulu, nggak cukup nih 5 menit ini buat wudu, kebelet pipis, wudu terus atau ganti sarung gitu, nggak cukup, langsung dia jamak takhir. Aman. Beberapa keadaan seorang tidur nih, sudah tidur bangun-bangun malah waktunya mepet banget. Loh, kalau ya ini nggak dosa itu. Kalau dia malah nggak niat jamak, bisa berdosa. Bukan petek ngilu. Terus ada beberapa ulama juga yang membolehkan jamak takdim bagi pengantin baru. Wah, jamak takdim bagi pengantin baru. Jadi daripada engkau sholat isya kebablasan, jamak takdim agak lembur kan juga, lembur sewengi. Niat banget. Jamak takdim. Jadi sama nggak kepikiran sholat isya meneng gitu. Ya. Itu selatan banget itu. Wah, saya itu gue saya ini. Takdim lagi. Nah. Makruh ya, kira-kirakin kemaluan lagi sholat, gini, makruh. Dimain hidung atau kuping bisa digila-gilain, terus digila-gilain, makruh. Sebelumnya makruh. Ayo, baca lagi.